Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, kita jumpa lagi dan saya percaya tidak ada di antara kita yang merasa bosan mendengar firman Tuhan karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang percaya. Saya percaya kita sangat senang dan sangat bahagia bila kita belajar kebenaran firman, mendengar firman Tuhan, karena olehnya iman kita bisa bertumbuh, kita bisa kuat, kita akan semakin mengenal Tuhan dan kita akan semakin mengasihi Tuhan. Saudaraku, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-11, saudaraku. Kita belajar tentang Menara Babel. Saya baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dari pembangunan Menara Babel ini. Tuhan tidak akan pernah anti tentang sebuah pembangunan menara. Tetapi saudaraku yang terkasih, bila motivasi dari pembangunan sebuah bangunan, sebuah menara, itu tidak sesuai kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan berkenan. Nah, mengapa Tuhan mengacaubalaukan, menggagalkan pembangunan Menara Babel itu? Kita melihat ada sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan hati Tuhan. Bahwa dikatakan motivasi di balik pembangunan Menara Babel itu mereka sebut supaya kita mencari nama. Artinya supaya nama mereka yang dimuliakan, nama mereka yang ditinggikan, nama mereka yang dikenal. Itu adalah sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan hidup. Dan dikatakan
supaya kita bisa naik sampai ke langit. Nah, artinya apa? Karena mereka mengetahui sebuah sejarah bahwa Tuhan pernah menurunkan air bah ke dalam dunia dan membinasakan seluruh umat manusia kecuali keluarga Nuh, istrinya, anaknya 3 dan menantunya 3, genap 8 orang, dan berbagai jenis berpasang-pasangan binatang-binatang yang lain. Nah, untuk itu saudaraku, mereka mengingat akan sejarah itu, akan peristiwa itu, sehingga motivasi mereka membangun menara itu, bila suatu kelak nanti Tuhan menurunkan air bah ke dalam dunia ini, kita sudah bisa naik sampai ke langit melalui menara ini. Itu pembangunan itu artinya menentang rencana Allah. Allah sudah berfirman bahwa Allah tidak akan pernah menurunkan air bah lagi ke dalam dunia. Bahkan Tuhan meneguhkan firman itu. Tuhan membuat sebuah tanda perjanjian kepada Nuh, yaitu pelangi. Saya percaya mereka tahu akan kebenaran itu, tetapi mereka tidak yakin, tidak percaya. Jadi mereka membangun sebuah menara itu, artinya mereka melawan Allah, memberontak kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka membuat sebuah kekuatan sendiri, usaha sendiri, kemampuan sendiri, bukan lagi mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan rencana Tuhan. Nah, kita akan melihat ada beberapa hal. Karena apa? Kuncinya Tuhan menggagalkan pembangunan itu karena di baliknya ada sesuatu yang terbersit, motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebuah kesombongan. Jadi saudaraku, mari kita buang jauh-jauh kesombongan dalam diri kita. Marilah kita mengenakan kerendahan hati seperti tanah liat siap dibentuk oleh pencunan. Seperti apa kerinduannya? Tanah liat siap dibentuk. Demikianlah hidup kita siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau arahkan kita seperti apa maunya Tuhan. Nanti itu saudaraku, kesombongan kita akan lihat. Kesombongan orang-orang yang membangun menara Babel. Yang pertama, kesombongan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Tuhan sangat benci, Tuhan sangat anti, murka dengan orang-orang sombong. Orang sombong itu menjadi musuhnya Allah. Itu dasarnya Lucifer, malaikat Tuhan, dijatuhkan oleh Tuhan ke dunia ini karena kesombongan, hendak menyamai Allah di sorga. Saudaraku yang terkasih, segala sesuatu yang kita perbuat, kita rencanakan karena kesombongan. Yang pertama, musuh kita adalah Allah sendiri. Musuh kita adalah Allah sendiri. Allah bisa lakukan apapun untuk menggagalkan segala yang kita rencanakan, menggagalkan segala yang kita lakukan dan berbuat. Yang kedua, bila kita hidup dalam kesombongan seperti pembangunan menara Babel itu, maka segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita perbuat,
akan berakhir dengan sia-sia. Mereka sudah memulai pembangunan menara Babel itu. Mereka sudah mengerahkan seluruh upaya, daya, tenaga, pikiran, dana, waktu, kerja keras, mati-matian, habis-habisan, semangat yang berkobar-kobar. Tetapi pembangunan itu tidak berhasil. Pembangunan menara Babel itu tidak sampai kepada tujuan seperti apa yang mereka harapkan. Digagalkan. Kegagalan itu adalah sebuah kesia-siaan dan berakhir kepada kekecewaan. Untuk itu saudaraku, kita buang kesombongan, sebab itu akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia, mengecewakan. Nah, yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesombongan itu saudara-saudaraku akan membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan ketenangan. Mengapa saudaraku orang-orang yang membangun menara di Babel itu tidak mengalami ketenangan, gelisah, kecewa, tidak mengalami kebahagiaan? Karena apa yang mereka impikan, rindukan tidak tercapai, tidak terwujud, saudara-saudara. Dan itu akan merusak kepada dirinya sendiri. Nah, untuk itu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita pelihara namanya kesombongan. Jangan pernah kita miliki namanya kesombongan. Hancur dan rusak, saudara. Karena yang pertama tadi, musuh kita adalah Allah sendiri. Tuhan langsung menjadi musuh kita terdepan, melawan kita bila kita hidup dalam kesombongan. Yang kedua, apa yang kita berbuat, kerjakan, rencanakan akan berakhir dengan kesia-siaan. Dan yang ketiga, itu akan mengecewakan kita, membuat kita kehilangan segala-galanya, membuat kita semakin hancur, membuat kita semakin rusak, bahkan membinasakan kita. Tapi orang-orang yang rendah hati akan semakin, saudaraku,